Awangpone adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara administratif, Kecamatan Awangpone terdiri dari satu kelurahan dan 17 desa, yaitu Kelurahan Macope, Desa Bulumpare, Carebu, Abanuang, Pacing, Malari, Kading, Cake Bone, Lapo Ase, Cumpiga, Awola Gading, Jaling, Mapalo Ulaweng, Unra, Kajuara, Cari Gading, Matuju, dan Latekko. Penetapan nama desa dan kelurahan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018, tentang penetapan nama desa dan kelurahan Kabupaten Bone. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari tahun 2018. Awalnya Kelurahan Papolo, Kelurahan Waetuo, dan Kelurahan Paleteh adalah bagian wilayah Kecamatan Awangpone, namun pada tahun 1991, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 1991, tentang pembentukan Kota Administratif Watampone, sehingga mengambil sebagian wilayah Kecamatan Awangpone. Saat ini Papolo bergabung dengan Kecamatan Taneteriatang, sementara Waetuo dan Paleteh bergabung dengan Kecamatan Taneteriatang Timur. Penetapan peraturan pemerintah ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1991. Berdasarkan Kecamatan Awangpone dalam angka tahun 2021, yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bone, menyebutkan, luas wilayah Kecamatan Awangpone 110,70 km persegi. Wilayah terluas berada di Kelurahan Macope 11,06 km persegi, disusul Desa Latekko 9,34 km persegi, dan wilayah terkecil Desa Awola Gading, dan Cake Bone masing-masing 3,90 km persegi. Sementara itu, Kecamatan Awangpone berada pada ketinggian antara 24 sampai 48 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi berada di Desa Bulumpare dan terendah berada di Desa Kading. Secara geografis, Kecamatan Awangpone di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Telusiat Tinggi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Taneteriatang Barat dan Palaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taneteriatang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Taneteriatang Timur dan Teluk Bone. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, penduduk Kecamatan Awangpone tahun 2020, sebanyak 33.773 jiwa, laki-laki 16.162 jiwa dan perempuan 17.611 jiwa. Mata pencarian penduduk Kecamatan Awangpone umumnya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan. Asal-usul penamaan Awangpone tidak lepas letak dan posisinya, di mana wilayah ini berada di utara Bone atau Watampone saat ini. Secara harfiah, Awangpone terdiri dua kata yaitu Awang dan Pone. Awang artinya utara dan Pone dari kata Bone, sehingga menjadi Awangpone yang bermakna suatu wilayah daerah yang terletak di sebelah utara Bone atau Watampone. Di masa kerajaan, Awangpone meliputi Bone Tengah, serta Federasi Lili Limampanwarilau Ale, yang meliputi Jaling, Pacing, Matuju, Unra, dan Cumpiga. Setelah Belanda menguasai Bone tahun 1905, maka wilayah-wilayah tersebut disebut Landschap Awangpone, yang kemudian menjadi distrik. Setelah menjadi distrik, maka disebut Distrik Awangpone yang dipimpin oleh Arungta. Landschap merupakan suatu wilayah administratif setingkat distrik pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang biasanya diperintah oleh seorang penguasa lokal pribumi setempat yang telah ditaklukkan, misalnya Raja, Mangkau, Arung, dan sejenisnya. Selanjutnya pada tahun 1906, Landschap Awangpone berubah menjadi distrik, berdasarkan keputusan Asisten Residen Bone, nomor 229 tanggal 23 Mei tahun 1906. Adapun distrik-distrik yang dibentuk pada masa itu, diantaranya Distrik Awangpone, Distrik Lamuru, Distrik Atang Lamuru, Distrik Sibulue, Distrik Watampone, Distrik Palaka, Tanete Riawang, Cenrana, Sailong, Timurung, Amali, Ulaweng, Ponre, Barebo, Cina, dan Bengo. Masing-masing distrik dipimpin oleh kepala distrik. Berdasarkan memori, Van Overgave, Controller Bone Riatang, atau catatan memori serah terima jabatan Onder Afdeling Bone Riatang tahun 1912 sampai tahun 1915, menyebutkan setelah menaklukkan Kerajaan Bone tahun 1905, selanjutnya pemerintah Belanda menjadikan Kerajaan Bone sebagai daerah swatantra,
di mana posisi pemerintahan dijabat orang Belanda, yang dibantu oleh Hadat Bone dan Tomari Laleng. Sistem administrasi di Nusantara pada masa Hindia Belanda dikenal rumit. Selain itu bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda, seperti halnya daerah Swapraja, yaitu salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintah kolonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Status Swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi dan berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Contohnya Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32 Andi Mapanyuki, tahun 1931 sampai tahun 1946. Namun pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, mengganti Swapraja menjadi Kochi. Pada masa ini rakyat Bone banyak mengalami penderitaan, sebab pemerintah pendudukan Jepang menerapkan sistem politik, serahkan padi, agar petani Indonesia menyerahkan padi-padinya kepada pemerintah militer Jepang, atas nama perjuangan bersama untuk melawan imperialisme Barat. Peperangan yang dihadapi Jepang saat itu adalah tentara sekutu. Di mana pada masa itu, daerah Awangpone utamanya di Desa Unra, dikenal sebagai lumbung padi, rakyat dipaksa menyerahkan padinya. Tentara Jepang memanfaatkan penguasa lokal untuk mengumpulkan padi-padi rakyat. Akibatnya rakyat Unra melakukan pemberontakan tahun 1943. Sepanjang sejarah, rakyat Unra hidup dari bertani. Hal ini karena faktor geografis yang mendukung, yakni terdiri dari tanah persawahan yang subur dan luas. Dengan keadaan fisik dan kondisi daerah yang demikian itulah, Unra sangat menarik bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk memobilisasi rakyat yang terdiri dari petani untuk memenuhi ambisi politiknya, dalam hal pengumpulan padi atau beras. Seperti diketahui, ketika Jepang berkuasa di Indonesia, rakyat hidup menderita, karena hasil panen yang didapat harus disetor kepada Jepang sebagai bahan logistik perang, di samping banyaknya pungutan-pungutan lain dari elit-elit penguasa lokal, sehingga kehidupan pun sangat rawan. Hal itulah yang memicu rakyat Unra melakukan perlawanan tahun 1943, yang dipimpin oleh Guru Mante. Beliau dikenal memiliki tarekat awaraningeng atau keberanian, dan konon tidak mempan senjata tajam dan peluru. Namun pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh Jepang. Selanjutnya daerah Swapraja Bone, menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS, dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Pada masa ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, mengamanatkan berlakunya kembali UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, Bone terbentuk menjadi daerah tingkat 2. Pada tanggal 4 Juli tahun 1959, hal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1959, tanggal 4 Juli tahun 1959, tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kemudian pada tahun 1961 terbentuk kecamatan, di mana pada masa itu, Dati 2 Bone hanya terdiri 21 kecamatan, salah satu di antaranya adalah Kecamatan Awangpone. Seiring waktu, beberapa kecamatan mengalami pemekaran, sehingga saat ini sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Perubahan distrik menjadi kecamatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara, nomor 2067 tanggal 18 Desember tahun 1961, yang menyatakan semua distrik berubah nama menjadi kecamatan, termasuk di dalamnya adalah distrik Awangpone. Dalam catatan sejarah, wilayah Kecamatan Awangpone di masa lalu, merupakan basis perjuangan Arung Palaka. Hal itu ditandai dengan adanya beberapa situs di kawasan Bukit Cempalagi yang terletak di Desa Malari. Wilayah Malari pada masa itu sangat strategis. Selain tumbuh hutan belantara juga berada dekat pantai. Konon, dinamakan Malari karena dahulu merupakan tempat pelarian, bagi orang-orang yang hendak mendapat perlindungan. Dari Bukit Cempalagi Arung Palaka bersumpah untuk membebaskan rakyat Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa. Hingga dalam perjuangannya, Arung Palaka bertolak dari Bukit Cempalagi menuju Buton didampingi Arung Bila, Datu Patojo,
Arung Apanang bersama para pengikutnya, pada tanggal 25 Desember tahun 1660. Desa Malari memang mempunyai sejarah tersendiri. Hal itu didukung dengan adanya Bukit Cempalagi yang letaknya sangat strategis, berhadapan langsung dengan Teluk Bone, dan kerap disinggahi kapal-kapal dari luar. Dahulu kawasan itu banyak ditumbuhi pohon asam dan buahnya menjadi pengganjal perut bagi pendatang. Bahkan dalam catatan sejarah, nama Cempalagi tersebut mengilhami nama Campalagian, yang ada di Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu, tempat pembuatan songkok recah berada di Kecamatan Awangpone, tepatnya Desa Pacing. Secara turun-temurun masyarakat setempat menafkahi keluarga dengan membuat songkok recah. Dengan begitu sehingga songkok recah ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia sejak tahun 2018. Bahkan warisan budaya dari Awangpone ini sudah mendunia. Tentunya hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Awangpone. Wilayah Awangpone juga dikenal sebagai tempat pembuatan parang dan badik, tepatnya di Desa Lapo Ase saat ini. Sejak zaman kerajaan, masyarakat setempat sudah melakoni sebagai pengrajin besi utamanya di Dusun Abolange. Dahulu daerah ini masuk wilayah Pacing. Di masa penjajahan, daerah Pacing, salah satu daerah yang menarik perhatian pemerintah Belanda, pada pesta perkawinan yang digelar oleh penguasa Pacing tahun 1931, sempat diabadikan oleh pemerintah Belanda. Selain itu, dalam wilayah Kecamatan Awangpone tepatnya Desa Matuju, terdapat pula makam pahlawan Bone yaitu Abdul Hamid Peta Ponggawe yang gugur di Bulu Awo pada Perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Di permakaman itu terdapat pula makam Raja Bone ke-33 yaitu Lapa Benteng Peta Lawa Raja Bone yang terakhir. Oleh karena itu, wilayah Kecamatan Awangpone selain sebagai daerah perjuangan juga merupakan persemayaman para syuhada Bone. Pada tahun 1981 di Desa Pacing, Presiden Soeharto pernah berkunjung dalam acara panen raya padi, yang disebut Operasi Lapo Ase atau OLA, di mana pada masa itu Kecamatan Awangpone menjadi daerah percontohan lumbung padi nasional. Pada waktu itu, Presiden Republik Indonesia kedua tersebut, mencanangkan awal pembangunan pertanian Indonesia yang dimulai di Kabupaten Bone.